Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Y Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat kembali menyampaikan materi fikih. Kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 8, yaitu tentang sedekah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, yang artinya memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau shadaqah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum sedekah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seseorang yang sangat kelaparan dan membutuhkan, maka kita wajib sedekah kepada dia. Kemudian bisa juga menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Udah tahu orang itu adalah pemabuk, tapi kita sedekah. Nah, itu nggak boleh, karena yang uang kita sedekahkan ternyata buat beli minuman keras. Selanjutnya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalnya terputus kecuali pahala 3 amalan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Jadi sedekah adalah salah satu pahala yang akan tetap mengalir walaupun manusia sudah meninggal dunia. Jadi sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tua, itu amalnya tidak akan terputus walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian rukun sedekah dan syaratnya. Pertama, orang yang memberi. Syaratnya adalah orang yang memberi ini memiliki benda itu dan berhak mentasarrufkan atau membelanjakan harta. Jadi kalau harta itu bukan punya kita, maka kita tidak boleh mensodakohkan atau sodakoh atau sedekah dengan harta tersebut, karena itu bukan milik kita. Jadi harus milik kita, atau kita berhak membelanjakan. Misal kita dititipkan untuk sedekah, itu boleh. Kemudian orang yang diberi ini syaratnya berhak memiliki, maka tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya. Selanjutnya ada akad atau ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dan pernyataan memberian, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Kemudian yang terakhir ada barang yang diberikan. Selanjutnya dalam satu hadis yang artinya sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khatimah atau mati yang jelek. Ini sedekah jadi salah satu utamanya itu memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan dari mati su'ul khatimah. Selanjutnya manfaat sedekah. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah menutup 70 pintu keburukan. Salah satu
keutamaan sedekah, jadi menutup 70 pintu keburukan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai obat dan penyembuh penyakit. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, dawu mardhakum bis shadaqah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau lagi sakit, banyakkan sedekah, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Kemudian sebagai penjaga harta dari kerusakan. Selanjutnya memadamkan murka Allah, sebagaimana yang tadi disebutkan di hadis di atas. Kemudian yang keenam, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Ketujuh, melunakkan hati yang keras. Delapan, sedekah bisa menambah umur, mencegah wafat su'ul khatimah, dan menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Shadaqatul mar'il muslimi tazidu fil umri wa tabna'u mitatas su' wa yudhibu bihadallahu al-fakhra wal kibra. Sedekah seorang muslim dapat menambah umur dan mencegah mati buruk atau su'ul khatimah, serta Allah menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan dengan sedekah itu. Selanjutnya, menambah keberkahan harta benda. Yang ke-10, membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang terakhir, sebagai naungan di hari kiamat. Nah, itu tadi manfaat dari sedekah, ya. Di antaranya adalah sedekah itu adalah salah satu amal yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian mencegah dari keburukan, mencegah dari mati yang buruk atau su'ul khotimah, kemudian dapat menambah umur atau memanjangkan umur. Nah, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang yang lebihan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.